Halo sobat-sobat gabut yang budiman, balik lagi sama gue, Moon. Hari ini gue bakal spill cerita tentang 7 barang yang beneran ada di dunia nyata, tapi punya reputasi gelap abis alias kena kutukan atau dihuni makhluk halus. Siapin mental lo, jangan sampai merinding disco sendirian ya. Kita langsung gaspol aja ke barang yang pertama. Oke, kita meluncur dulu ke barang yang kilaunya bikin silau tapi nasibnya bikin galau, yaitu berlian Hope alias Hope Diamond. Ini berlian ukurannya nggak main-main, gede banget. Beratnya sekitar 45,52 karat. Warnanya biru tua cakep gitu, gara-gara ada campuran zat kimia di dalamnya. Tapi jangan salah, di balik kecantikannya, benda ini bawa sial buat banyak banget orang. Ceritanya start dari tahun 1653, ada orang Prancis namanya Tavernier, dia ini pedagang berlian pro. Nah, pas dia lagi main ke tambang berlian di India, dia nemu nih batu biru ini. Pas pertama lihat, dia langsung ngebet banget harus beli itu barang. Waktu itu, Raja Prancis yang berkuasa adalah Raja Louis ke-14. Si Tavernier ini langsung ngacir nemuin raja buat jual tuh berlian. Raja Louis ke-14 demen banget sama batunya, dibeli deh dari Tavernier, terus dikasih nama Blue of France atau biru Prancis. Tapi abis itu si raja kena penyakit ngeri, namanya Hoaitu atau gangren yang parah banget sampai akhirnya dia meninggal gara-gara penyakit itu. Gak berhenti di situ, kutukannya lanjut ke Raja Louis ke-16 yang mewarisi itu berlian. Lo tahu kan endingnya? Dia sama bininya dieksekusi mati di depan umum pas revolusi Prancis. Sadis bro, abis itu berliannya sempet hilang entah kemana. Asalnya dari Prancis, tapi entah gimana caranya bisa nyasar sampai ke Inggris. Di Inggris, berlian ini pindah-pindah tangan terus. Nah, sekitar tahun 1830 sampai 1839, berlian ini jatuh ke tangan keluarga Hope. Dari sinilah nama Hope Diamond muncul. Awalnya dipegang kakeknya Henry Philip Hope, terus turun ke bapaknya Thomas Hope, lanjut ke anaknya Annie Adele Hope, dan terakhir ke cucunya Lord Francis Hope. Karena lama banget di keluarga ini, makanya namanya jadi nempel. Terus berlian ini pindah tangan ke bini dari pewaris terakhir keluarga Hope, namanya May Yohe. Dia ini aktris musikal yang lumayan hits. Tapi abis megang tuh berlian, hidupnya jadi drama abis. Dia kawin cerai berkali-kali dan ending hidupnya tragis banget, meninggal dalam kemiskinan. Gak lama kemudian berlian ini dibeli sama orang tajir melintir yang punya pengaruh gede, namanya Edward Maclean, bos perusahaan koran. Istrinya juga seleb terkenal, Evelyn Maclean. Pas mereka megang tuh batu, si Edward malah kena gangguan jiwa alias gila, terus si Evelyn kena pneumonia parah yang bikin dia meninggal. Ngeri kan? Setelah pindah tangan lagi ke sana-sini, akhirnya berlian ini sampai ke tangan Henry Winston. Nah, si Henry ini pinter, dia mutusin buat nggak nyimpen tuh barang. Dia langsung donasiin berlian itu ke Museum Sejarah Alam Smithsonian. Sampai sekarang, tuh berlian anteng dipajang di sana. Sebenarnya masih banyak lagi korban sial lainnya, tapi kalau gua ceritain semua bisa sampai lebaran monyet. Intinya cerita serem di balik berlian Hope ini malah bikin orang makin penasaran buat lihat langsung daripada takut. Lanjut ke barang berikutnya, kita punya boneka Annabelle. Wah, denger namanya aja pasti lo langsung connect ke film horor kan? Tapi persepsi lo mungkin salah sob. Kalau di film kan wujudnya boneka porselen yang mukanya nyeremin abis. Padahal aslinya boneka Annabelle itu boneka kain biasa yang imut, modelan karakter buku cerita Raggedy Ann. Jauh banget bedanya. Cerita aslinya kejadian tahun 1970, ada mahasiswi keperawatan namanya Donna. Pas ulang tahun emaknya ngasih kado boneka ini. Donna seneng dong, dibawalah boneka itu ke kosannya yang dia tempatin bareng temennya. Awalnya sih adem ayem aja, tapi lama-lama mulai ada kejadian aneh bin ajaib. Pernah suatu hari Donna sama temennya ninggalin boneka itu di sofa ruang tamu terus cabut keluar. Pas balik ke rumah, tuh boneka hilang dari sofa. Pas dicek ternyata boneka itu udah pindah sendiri ke dalam kamar tidur Donna. Padahal nggak ada orang lain yang masuk. Horor nggak tuh? Makin lama makin gila gangguannya. Suatu hari Donna nemu secarik kertas di rumahnya, tulisannya help me alias tolong aku. Yang bikin merinding jenis kertas yang dipakai buat nulis itu nggak pernah ada di rumah Donna sebelumnya. Kertas dari mana coba? Karena udah ketakutan setengah mati, Donna manggil paranormal atau medium buat ngecek. Kata si paranormal di dalam boneka itu ada arwah anak kecil namanya Annabelle. Katanya sih arwah ini cuma butuh kasih sayang dan perhatian.
Si Donna sama temennya yang baik hati ini percaya aja, mereka pikir kalau dirawat baik-baik bakal aman. Tapi ternyata salah besar, bro. Disinilah masuk pasangan suami istri hits di dunia perhantuan, Ed dan Lauren Warren. Ini beneran foto mereka ya. Mereka ini spesialis investigasi hal-hal gaib. Donna akhirnya ngehubungin mereka. Pas dicek sama Warrens, mereka bilang itu bukan arwah anak kecil, tapi entitas jahat. Akhirnya boneka itu dibawa sama Warrens dan dikurung di museum pribadi mereka. Di kotaknya dikasih peringatan keras, dilarang membuka. Kumane, ada plot twist dikit. Semua cerita serem tadi itu sumbernya dari Ed Warren sendiri. Jadi kita nggak tahu pasti mana yang fakta, mana yang bumbu cerita. Banyak juga yang skeptis dan bilang koleksi Warrens itu sebenarnya cuma barang rongsokan yang dibikin cerita serem. Tapi ya nggak bisa dipungkiri, gara-gara cerita ini film Annabelle jadi laku keras. Sekarang museumnya udah tutup dan barang-barangnya dipindahin. Jadi, siapa tahu boneka aslinya sekarang lagi nyelip di sudut rumah lo? Next, kita bahas benda yang gak kalah legendaris, kursi Busby alias The Busby Stoop Chair. Kursi ini punya kutukan yang sadis banget, bro. Ceritanya mundur jauh ke tahun 1700-an. Tokoh utamanya cowok namanya Thomas Busby. Nah, ada bapak-bapak lain yang jauh lebih tua, namanya Daniel. Rumah mereka ini deketan tetangga gitulah. Suatu hari Busby main ke rumah Daniel. Ngobrol punya ngobrol, ketahuan deh kalau si Daniel ini ternyata punya bisnis haram, yaitu nyetak uang palsu. Daniel terus ngehasut Busby, bro mau ikutan bisnis ginian nggak? Cuan gede nih. Busby yang tergiur akhirnya setuju. Mereka pun mulai kerja bareng bikin uang palsu di rumah Daniel. Karena sering bolak-balik ke sana, Busby jadi kenalan sama anak gadisnya Daniel. Namanya juga sering ketemu, benih-benih cinta pun tumbuh. Akhirnya mereka pacaran dan nikah. Awalnya sih lancar jaya sampai suatu hari ada kejadian yang bikin geger. Waktu itu Busby pulang ke rumah dalam kondisi mabuk berat. Pas masuk, dia kaget lihat bapak mertuanya, si Daniel, lagi duduk santai di kursi favoritnya Busby. Daniel langsung ngamuk, dia nuduh Busby udah perlakuin anaknya dengan buruk. Namanya juga lagi mabuk plus emosi, cekcok lah mereka. Busby sama Daniel berantem fisik, sampai akhirnya Daniel kalah tenaga dan kepental keluar rumah. Daniel bangun, mikir percuma ngeladenin orang mabuk. Jadi dia mutusin buat balik ke rumahnya dan ngomongin ini nanti pas Busby udah sadar. Tapi Busby yang udah gelap mata nggak terima. Dia ngambil palu, jalan sempoyongan ke rumah Daniel, masuk ke dalam, dan di sanalah dia ngehantam Daniel pakai palu sampai tewas. Brutal habis. Polisi akhirnya nemuin mayat Daniel dan di tahun 1702 Busby ditangkap terus divonis hukuman mati. Sebelum dieksekusi, Busby punya satu permintaan terakhir. Dia pengen minum di pub favoritnya. Permintaannya diturutin. Dia masuk ke pub, duduk di kursi favoritnya, pesen minuman, terus minum sampai habis. Pas sudah kelar, dia berdiri dan ngelakuin sesuatu yang bikin orang di situ bengong. Dia nunjuk ke kursi yang barusan dia dudukin terus nyumpahin. Siapapun yang berani duduk di kursi ini bakal mati. Gak lama abis itu dia dieksekusi mati. Awalnya orang nganggap angin lalu, tapi lama-lama kejadian aneh mulai muncul. Ada orang yang nekat duduk di kursi bekas Busby itu minum-minum santai. Pas pulang dari pub, orang itu ditemuin tewas dibunuh temennya. Terus ada lagi tukang bangunan yang iseng duduk di situ, abis minum dia balik kerja, benerin atap, kepleset jatuh dan langsung meninggal di tempat. Belum lagi cerita para pilot yang duduk di situ sebelum perang dan gak ada satupun yang balik lagi dengan selamat. Konon katanya kursi ini udah makan korban sekitar 60 nyawa. Akhirnya pemilik pub yang ngeri mutusin buat nyerahin kursi itu ke museum biar aman. Sekarang kursinya dipajang di Museum Thirsk, digantung tinggi di dinding biar nggak ada orang iseng yang bisa duduk di situ. Tapi ada fakta unik nih dari sejarawan yang neliti kursi itu. Katanya model kursi kayak gitu sebenarnya baru diproduksi sekitar tahun 1840, padahal Busby dieksekusi tahun 1702. Jadi secara logika timeline nggak nyambung. Tapi anehnya, semua kematian itu kejadiannya emang setelah tahun 1840. Jadi mau itu kursinya Busby beneran atau bukan, tetap aja tuh kursi bawa petaka buat yang dudukin. Sekarang kita pindah ke cerita boneka lain yang nggak kalah serem, namanya Robert the Doll. Wujudnya kayak gini nih sekarang, pakai baju pelaut warna putih, tapi aslinya dulu dia nggak pakai baju itu.
Cerita kutukan Robert dimulai tahun 1904. Ada bocah namanya Robert Eugene Otto, panggilannya Jean atau Otto. Suatu hari kakeknya ngasih oleh-oleh boneka yang dibeli dari Jerman. Si Otto kecil seneng banget, langsung jatuh cinta sama tuh boneka. Saking sayangnya, boneka itu dikasih nama Robert, sama kayak nama depannya dia. Jadi biar gak bingung, gue sebut bonekanya Robert, bocahnya Otto ya. Tiap kali ada kejadian sial atau barang rusak di rumah, Otto selalu ngeles dan bilang, itu ulah Robert. Awalnya dikira imajinasi anak kecil doang, tapi lama-lama orang tua dan pembantunya mulai curiga kalau boneka ini emang hidup karena sering disalahin terus. Ini rumahnya si Otto. Pernah ada sekumpulan anak lewat depan rumahnya, mereka lihat ke jendela lantai atas dan kaget banget lihat boneka Robert lagi duduk di sana, terus tiba-tiba pindah sendiri dari satu jendela ke jendela lain. Anak-anak itu langsung kabur ketakutan. Tamu yang datang ke rumah Otto juga sering ngerasa aneh. Kalau mereka lagi ngobrol dan ada Robert di situ, ekspresi muka bonekanya bisa berubah-ubah tergantung topik obrolan mereka. Gila nggak tuh? Singkat cerita, Otto meninggal karena tua. Rumahnya dibeli orang baru. Pemilik baru ini sempat nyimpen Robert sebentar, tapi akhirnya nggak kuat dan nyerahin ke museum. Nah, baju pelaut putih yang dipakai Robert sekarang itu katanya baju masa kecilnya si Otto sendiri. Sekarang Robert jadi primadona di museum. Banyak turis datang buat lihat dan foto-foto. Tapi hati-hati bro, museum sering banget nerima surat dari pengunjung. Isinya bukan fan mail, tapi surat permohonan maaf buat Robert. Jadi banyak orang yang abis ngetawain atau nggak sopan sama Robert pas berkunjung, pulangnya langsung kena sial. Ada yang kecelakaan mobil, dipecat dari kerjaan, sampai cerai sama pasangannya. Mereka percaya itu gara-gara kualat sama Robert. Makanya sekarang orang-orang kalau ke sana berusaha sopan banget. Oh iya, kalau lo perhatiin, Robert megang boneka anjing kecil, itu sebenarnya nggak jelas asal-usulnya. Ada yang bilang mainan Robert, ada yang bilang cuma properti tambahan biar makin misterius. Tapi yang jelas yang bahaya itu si Robertnya, bukan anjingnya. Kita geser lagi ke barang pertama di list asli gue tadi, tapi gue acak biar seru, yaitu patung sensei. Patung ini bahannya dari kayu dan sering disebut patung iblis sensei atau Old Nick. Yang bikin patung ini adalah seorang pria di daerah Sensei. Kutukan patung ini nyambung sama drama pembangunan gereja. Jadi sekitar tahun 1890-an di Sui ada gereja tua yang udah bobrok banget dan butuh renovasi total. Pihak gereja bikin sayembara, siapa aja boleh kirim desain arsitektur buat gereja baru. Desain yang paling kece bakal dipilih. Waktu itu ada arsitek top namanya Arthur Blomfield ikutan. Banyak banget yang kirim desain hari itu, tapi akhirnya desain punya Arthur Blomfield yang menang. Arthur seneng dong, tapi ada satu bapak-bapak lokal yang juga ikutan lomba dan dia kalah. Dia marah banget bro. Dia ngerasa bakatnya diremehin, sakit hati banget deh pokoknya. Dendam kesumat. Akhirnya gereja dibangun pakai desainnya Arthur. Beberapa tahun kemudian, ada deretan rumah di sebelah gereja itu dijual. Si bapak yang sakit hati tadi langsung gercep beli itu lahan. Dia ratain rumah-rumah di situ, terus dia bangun pabrik bir. Nah, di atas pabrik bir itu dia pasang patung kayu iblis yang dia ukir sendiri. Posisi patungnya sengaja diarahin madep langsung ke gereja, seolah-olah lagi ngawasin dan nyumpahin gereja itu. Pas Perang Dunia II meletus, tepatnya tahun 1941, kejadian gila terjadi. Gereja itu kena bom, hancur lebur, kebakar habis, rusak parah. Tapi aneh bin ajaib, patung kayu iblis di sebelahnya itu utuh, nggak lecet sedikit pun, seolah-olah dia duduk di sana sambil ketawa puas lihat gereja hancur. Kutukan si bapak itu kayak beneran kejadian. Setelah perang kelar, gerejanya dibangun ulang lagi sesuai desain awal Arthur. Pabrik birnya digusur dan patungnya sempat hilang entah kemana. Tapi akhirnya ada yang nemuin lagi dan dibalikin ke posisi semula. Terus area itu jadi pusat perbelanjaan. Pemilik barunya bawa patung itu ke museum. Sekarang patung sensei ini ada di Museum Swai. Tenang aja, kutukannya cuma berlaku buat gereja itu di masa lalu kok. Jadi sekarang sih udah nggak terlalu serem lagi. Lanjut ke Jepang, ada benda terkutuk namanya boneka Okiku. Ini legend banget di daerah Hokkaido. Menurut cerita rakyat sana, kisahnya mulai tahun 1918. Ada anak cewek kecil namanya Okiku. Suatu hari kakaknya ngasih hadiah boneka buat dia. Okiku seneng banget, langsung jadi mainan favoritnya, dibawa kemana-mana. Sayangnya takdir berkata lain.
Gak lama habis dapat boneka itu, Okiku sakit demam parah dan meninggal dunia. Sedih banget guys. Keluarganya kemudian bikin altar buat mendoakan Okiku dan mereka naruh boneka kesayangan Okiku itu di atas altar. Mereka juga namain boneka itu Okiku buat ngenang anaknya. Keluarga rajin berdoa di situ. Nah, mulai deh kejadian aneh. Mereka sering dengar suara-suara bisikan atau langkah kaki di rumah. Tapi yang paling mind-blowing, mereka sadar kalau rambut boneka itu makin hari makin panjang. Awalnya mereka takut, tapi lama-lama mereka yakin kalau arwah Okiku masuk ke dalam boneka itu. Jadi rasa takutnya berubah jadi rasa haru. Pas keluarganya mau pindah rumah ke luar kota, mereka mutusin buat ninggalin boneka itu. Soalnya mereka mikir kalau arwah Okiku ada di situ, bonekanya harus tetap dekat sama makam Okiku. Akhirnya boneka itu dititipin ke kuil terdekat biar dirawat sama para biksu. Sampai sekarang rambut boneka Okiku katanya masih terus tumbuh, jadi para biksu di sana rutin motongin rambutnya kayak salon. Orang-orang boleh datang buat ziarah, tapi dilarang keras buat motret bonekanya. Jadi ini ceritanya lebih ke sedih dan mistis daripada nakutin yang gimana-gimana. Dan sampailah kita di barang terakhir yang menurut gua paling bikin nggak nyaman, yaitu kotak dibuk. Bentuknya kayak lemari kabinet kecil buat nyimpen botol anggur atau wine. Kisah viral kotak ini meledak tahun 2003 di situs jual beli eBay. Ada seller yang ngejual kotak ini sambil nyeritain backstory yang serem abis. Katanya kotak ini milik seorang korban selamat Holocaust pembantaian Yahudi oleh Nazi. Di dalam kotak ini konon terkurung roh jahat yang disebut dibuk dalam kepercayaan Yahudi. Dibuk ini bukan sembarang hantu, dia roh yang demen ngerasukin tubuh manusia. Bahaya banget kan? Anehnya, tetap aja ada orang yang nekat beli. Kotak ini sempat pindah-pindah tangan dan setiap pemiliknya ngelaporin kejadian-kejadian aneh dan sial yang nimpa mereka. Mulai dari sakit mendadak, mimpi buruk, sampai nasib apes bertubi-tubi. Tapi siap-siap buat plot twistnya guys. Ternyata semua kehebohan itu cuma karangan belaka. Ada cowok namanya Kevin Manis, dia orang pertama yang nemuin kotak ini dan ngejual di eBay. Dia ngaku kalau dia ngarang semua cerita mistis itu biar barangnya laku mahal. Pas diteliti ahli, ketahuan deh kalau kotak itu sebenarnya bukan barang antik dari zaman Holocaust, tapi bikinan New York yang umurnya belum tua-tua amat. Jadi intinya cerita di book box ini mayoritas hoax. Cuma gue mau curhat dikit nih. Pas gue kecil, gue pernah denger cerita soal kotak ini dan sumpah gue takut banget. Gak tahu kenapa, tiap lihat foto kotaknya, gue ngerasa ada aura gelap yang bikin merinding. Mungkin sugesti kali ya. Tapi untungnya sekarang pas udah gede dan tahu kalau itu cuma akal-akalan si Kevin, gue jadi agak lega. Meskipun palsu, kotak ini sukses menginspirasi beberapa film horor Hollywood loh. Oke deh gengs, itu tadi 7 cerita tentang benda-benda yang katanya terkutuk dan berhantu. Percaya nggak percaya, balik lagi ke lo masing-masing. Yang penting abis nonton ini, semoga lo tetap bisa tidur nyenyak ya. Jangan sampai kebayang muka boneka Robert di pojokan kamar lo. Udah dulu ya buat hari ini. Bye-bye.